Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai menentukan bayangan benda ketika diletakkan pada dua cermin datar yang saling membentuk sudut tertentu. Nah, jadi ketika benda itu diletakkan di depan dua cermin datar yang saling membentuk sudut, maka bayangan yang terbentuk itu akan banyak, ya, akan lebih dari satu. Semakin kecil sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar itu, maka bayangan yang terbentuk akan semakin banyak. Nah, nanti bisa kamu praktikkan di rumah. Ambil dua buah cermin, ya, buat dia membentuk sudut, makin lama makin kecilkan sudutnya, ya. Letakkan sebuah benda yang berada di antara dua cermin itu, maka kamu akan melihat bayangan yang terjadi itu akan semakin banyak, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya bayangan yang terbentuk? Nah, perhatikan, ya. Nanti secara gambar akan saya bimbing. Ini saya tuntun kalian untuk mencari jumlah bayangannya secara matematis, ya. Jadi banyak bayangannya itu dirumuskan dengan persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, rumus ini akan kita gunakan ketika, perhatikan baik-baik, ya, ketika alfanya, ketika dimasukkan alfanya ke dalam formulasi ini, hasilnya genap. Jadi ketika hasilnya genap, maka persamaan yang berlaku adalah 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, ini syaratnya, ya, ketika dia genap. Nah, tapi ketika hasil 360 derajat per alfanya itu ganjil, maka persamaannya akan 360 derajat per alfa saja tanpa dikurangi 1. Kalau ini hasilnya ganjil. Nah, seperti itu dia, ya. Nah, tulis keterangannya, ya. Keterangan N itu adalah jumlah bayangan, sedangkan alfa itu adalah sudut antara dua cermin datar. Nah, seperti itu dia, ya. Jadi mari untuk mengaplikasikan persamaan ini kita lihat dari contoh-contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini, ya. Tentukan bayangan benda ketika diletakkan di depan dua cermin datar yang membentuk sudut 10 derajat. Berarti di dalam soal kita bisa ketahui bahwa sudut antar dua cermin itu adalah 10 derajat. Sedangkan yang ditanya itu adalah jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, langsung saja kita gunakan persamaan yang tadi, ya. N itu sama dengan 360 derajat per alfa. Nah, perhatikan, sebelum kita buat kurang 1 ataupun tidak, dimasukkan dulu nilai alfanya. Alfanya 10 derajat. Jadi 360 per 10 itu hasilnya 36. Ya, 36 itu merupakan bilangan genap. Jadi kalau dia bilangan genap, ini harus dikurangi 1. Nah, diingat itu aja, ya, yang perlu kita ingat, ya. Nah, sehingga N sama dengan 360 derajat per 10 derajat dikurang 1. Itu artinya kita peroleh 36 kurang 1 atau sama dengan 35. Berarti jumlah bayangan yang terbentuk itu adalah 35. Oke? Nah, baiklah, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, perhatikan, di sini agak berbeda. Kita
telusuri soalnya dengan baik. Sebuah benda diletakkan di depan dua cermin datar yang membentuk sudut alfa. Berarti alfa satunya alfa. Ya, menghasilkan bayangan N. Jika sudut antar dua cermin dijadikan 3 kali, makanya saya bikin sini alfa 2. Karena ada dua keadaan yang berbeda di sini, ya. Mula-mula dia alfa menghasilkan bayangan N. Nah, sekarang alfanya dijadikan 3 kali semula. Akibatnya ya jumlah bayangannya berkurang 24. Jadi N kurang 24. Karena mula-mula tadi jumlah bayangannya adalah N. Nah, jadi kalau dia berkurang 24 katanya N kurang 24. Kalau ada soal nanti bertambah katanya berarti N tambah sekian. Bisa ya? Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah nilai alfa. Nah, sekarang kita mulai dari keadaan pertama, ya. Kita telusuri satu-satu. Kita jawab. Perhatikan ya. N1 sama dengan 360 per alfa 1 dikurang 1. Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini, kita pakai persamaan yang ini saja. Ya, kita buat persamaan yang ini saja. Kecuali ada petunjuk soal mengatakan nanti harus menggunakan tanpa kurang 1. Oke? Nah, jadi di sini N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Inilah kita buat menjadi persamaan pertama. Kemudian lanjutkan ke keadaan kedua. N2 sama dengan 360 derajat per alfa 2 dikurang 1. Oke, N2-nya tadi adalah N kurang 24. Yang sama dengan 360 derajat per 3 alfa dikurang 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan ini, kita buat jadi sederhana. N kurang 24 sama dengan ini dibagi 3. Ya. Ini dibagi 3, hasilnya di sini 120. Maka di sini saya tulis 120 per alfa dikurang 1. Paham ya? Nah, baru ini saya pindahkan ke sini. N sama dengan 120 per alfa kurang 1. Ini pindah jadi tambah 24. Paham ya? Nah, kita sederhanakan kembali. Berarti N sama dengan 120 per alfa. Ini jadi tambah 23. Ya. Oke, ini kita simpan menjadi persamaan kedua. Nah, persamaan pertama tadi kita dapatkan nilai N-nya 360 per alfa kurang 1. Sedangkan di persamaan kedua kita peroleh persamaannya 120 per alfa tambah 23. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabungkan, ya. Kita gabungkan. Ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan. Nah, maka akan diperoleh 360 derajat per alfa kurang 1. Nilainya akan sama dengan 120 per alfa tambah 23. Kenapa begitu? Karena ini masing-masing merupakan nilai N. Ya, N sama dengan N. Ya, jadi kita gabungkan kedua persamaan itu. Dah, kita satukan yang mengandung nilai alfa. Berarti kita bikin di sini 360 derajat per alfa pindah kurang 120 derajat per alfa sama dengan ini tetap di sini posisinya 23, yang ini yang pindah tambah 1. Bisa ya? Nah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan. 360 kurang 120 itu 240 per alfa, itu nilainya sama dengan 24. Nah, sehingga kita kalikan silang 24 kali alfa itu sama dengan 240. Berarti alfanya sama dengan 240
per 24. Sehingga diperoleh hasil akhirnya sama dengan 10 derajat. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung jumlah bayangan ya ketika divariasikan soalnya seperti ini. Oke. Nah, diulang-ulang. Selepas ini kita akan latihan bentuk soal yang lain. Oke. Terima kasih. Tetap semangat.